ya, bisa dipahami salah. Maksudnya ini beritanya benar, cuman yang memahaminya salah, lalu disampaikan. Jadi kan berita salah, gitu kan. Kalau memahaminya benar, disampaikan benar, insya Allah benar. Cuma kalau dipahaminya salah, itu jadi berita yang salah, gitu. Walaupun realitanya ada, cuman dia, salah pemahaman lah, gitu. Apalagi beritanya yang belum benar-benar jelas. Nah, kita ya sebagai seorang muslim haruslah senantiasa waspada ya. Kita harus waspada nih terhadap orang-orang munafik yang bersembunyi di tengah kaum muslim yang terus membuat rencana dan tipu daya dengan cara menyebarkan berita hoaks untuk memecah kesatuan umat Islam khususnya di negara Indonesia tercinta. Banyak sekarang ya kan mengadu dombakan di antara para ulama dan lain sebagainya. Kalau kita nggak pinter-pinter dalam membentabayun suatu berita, maka kita akan disesatkan tuh dengan berita tersebut. Makanya di sini pentingnya nih, Quran Surat Hujurat hadir di sini. Kan untuk menjelaskan, ente jangan langsung percaya aja dengan berita-berita yang ada. Ditabayun dulu. Islam mengajarkan ditabayun dulu. Begitu. Karena dulu ya ini asbabun nuzulnya dulu itu ada sahabat nih ya kan, ada sahabat yang bernama Al Harith bin Diror Al Kuzai. Nah, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, aku akan pulang ke kaumku untuk mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Ya, orang-orang yang mengikuti ajakanku akan aku kumpulkan nih zakatnya. Apabila telah tiba waktunya, maka akan aku kirim utusan untuk memberikan zakat tersebut. Gampangannya gitu. Nah, ketika Al Haris ya sudah banyak mengumpulkan zakat dan waktu yang ditetapkan pun telah tiba, tidak ada satu orang pun utusan yang diutus Rasul datang ke sono ya kan nemuin Al Haris. Al Haris ngiranya, wah ini Rasul kenapa ya? Aku nggak ngirim-ngirim utusan. Takutnya Rasul marah nih sama saya nih. Kenapa nih? Nah, nggak lama setelah itu Rasulullah mengutus nih sahabat yang bernama Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil dan menerima zakat yang ada pada Haris yang telah dikumpulkan tadi. Nah, ya kan? Ketika Walid berangkat di perjalanan hatinya merasa gentar nih, deg-degan ya kan dan lain sebagainya. Udah gitu belum sampai tempat tujuan, itu si Walid pulang lagi nih nemuin Rasulullah. Nah, ya kan yang harusnya dia disuruh ngambil zakat di hal Haris, di sahabat Haris, cuman karena dia takut gemeter, ya kan, akhirnya pulang lagi nih, nggak jadi ngambilnya. Nah, dia bilang sama Rasulullah gini, ya Rasul, si Haris nggak mau ngasih zakat, ya kan, dia nggak mau ngasih zakat, bahkan saya mau dibunuh, diancam mau dibunuh, terus saya diusir, suruh pulang lagi, gitu, ya kan. Akhirnya Rasulullah ngutus nih seorang yang kedua, utusan Rasulullah yang kedua. Nah, di situ Al Haris mau nemuin Rasulullah dan utusan yang kedua mau lagi mau nemuin juga Al Haris. Kira ketemu di tengah jalan. Ketika di tengah jalan ditanya tuh saya kan sama siapa? Sama Al Haris. Kamu mau kemana? Ya kan? Saya mau nemuin engkau Al Haris. Saya diutus sama Baginda untuk nemuin kau dan mengambil zakat yang telah kau kumpulkan agar saya terima, ya kan? Nah, kata Al Walid yang diutus pertama, engkau mau ngebunuh dan enggak membayar zakatnya gitu. Akhirnya Al Haris, demi Allah demi Rasulullah saya enggak kayak gitu gini. Akhirnya sama-sama tuh nemuin Rasulullah. Ya kan, nemuin Rasulullah, saya demi Allah saya enggak gitu. Saya enggak ngancem, saya enggak mau ngebunuh dan saya enggak membayar zakat, tapi saya benar-benar membayar zakat dan saya ingin membayarnya, saya udah ngumpulin gitu kan. Akhirnya turun itu ya kan perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya kan, wahai orang-orang yang beriman, hei, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak
mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, dulu aja ya ada yang nyebarin berita hoax ke Rasulullah. Itu zaman Rasulullah. Makanya jangan heran ketika di akhir zaman seperti sekarang ini banyak beredar-beredar berita hoax. Sekian penjelasan dari surat Al-Hujurat ayat 6. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Oleh karenanya dilanjut pada surat An-Nur, saya kembalikan kepada saudara Irsal. Padanya dipersilakan. Oke, terima kasih saudara Adi. Pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh Ustadz Bang Ilyas. Dipersilakan dengan segala hormat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan tentang pembahasan yang berkaitan tentang tabayun. Jadi, tadi sudah jelaskan bagaimana sih konsep-konsep tabayun itu. Kan sudah dijelaskan oleh Ustadz kita itu Ustadz tadi. Afwan, Bang Ilyas. Suaranya ada diangkat. Oh ya, terima kasih. Nah, sip. Terima kasih. Di dalam surat An-Nur, Allah berfirman, "Laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun mubin." Yang kita ketahui tadi konsep-konsep yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yaitu tabayun dulu gitu. Tadi sudah terang jelas disampaikan oleh saudara Adi bahwa apabila seseorang mendengarkan berita, menurut konsep ayat ini ya harus ditabayun dulu. Jangan berprasangka buruk atau jangan menyangka-nyangka bahwa berita itu bohong, tapi ditabayun dulu, dijelaskan apakah itu bisa diterima, bisa dianalisa, bisa dinyatakan bahwa kabar tersebut benar-benar sahih, jelas sumbernya, jelas tidak mengada-ngada dari orang tersebut. Dalam konsep Islam, seseorang yang berkata baik akan mendapatkan kebaikannya juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi konsep ayat ini, ya ente melakukan kebaikan, ya nanti ente dapat balasannya. Jadi yaitu mengapa pada diri mereka sendiri seandainya tuduhan seperti itu dilontarkan terhadap diri mereka. Jika tuduhan tersebut tidak layak dilontarkan terhadap diri mereka, maka terlebih lagi tidak layak jika dilontarkan kepada ummul mukminin, ia lebih bersih daripada orang-orang yang lainnya. Jadi ada cerita dari sahabat tentang bahwa ummul mukminin itu bersin dituduh oleh seseorang, ya ummul mukminin gitu, ente bersin gitu, agak gitu, aneh nggak bersin, masa gitu, aneh dengar ente bersin gitu kan, kagak, aneh kagak bersin. Pada saat itu terjadi pertikaian di antara ummul mukminin dengan orang-orang sekitarnya. Maka dalam konsep ini kita harus bertabayun dulu gitu.
bahwa kita benar-benar tidak memberikan suatu kabar yang tidak jelas, dan kita juga tidak memberikan suatu kabar yang bohong atau hoax yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Adi. Selanjutnya, konsep ayat ini itu ada asbabun nuzulnya. Menurut pendapat ulama, surat tes, halo, masih kedengaran? Ya, lanjutkan. Lanjut. Menurut pendapat ulama, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Ayyub Khalid ibnu Zaid al-Ansari dan istrinya seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar dari ayahnya dari sebagian orang yang terkemuka di kalangan Bani Najjar bahwa Abu Ayyub Khalid ibnu Zaid al-Ansari ditanya oleh istrinya, "Hai Abu Ayyub, tidaklah engkau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang Aisyah radhiyallahu an?" Abu Ayyub menjawab, "Ya, berita tersebut adalah dusta. Apakah engkau berani melakukan tersebut seperti yang dituduhkan oleh mereka?" Terus Abu Ayyub menjawab, "Tidak, wallahi, aku benar-benar tidak melakukan hal tersebut." Maka Abu Ayyub menjawab, "Aisyah, demi Allah, lebih baik daripadamu." Jadi, pada saat Abu Ayyub mendengar kalimat berita tersebut yang tentang bersin tadi, demi Allah, gitu kan, apa yang dituduhkan oleh mereka itu semuanya dusta, gitu. Padahal Abu Ayyub benar-benar melihat gitu kabar tersebut, melihat dari segala fisiknya bahwa hal tersebut ya benar-benar hoax itu. Sebenarnya yang bersin bukannya dia gitu, padahal ada orang yang sebelahnya, gitu kan. Langsung dalam suatu riwayat perawi melanjutkan kisahnya bahwa setelah diturunkan ayat yang menyebutkan tentang apa yang telah dituduhkan oleh para penyiar berita-berita bohong tersebut dari Aisyah, yaitu firman-Nya, sungguhnya orang-orang yang bawa berita bohong itu adalah golongan kalian juga. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berdusta, orang yang melakukan hoax, orang yang melakukan berita bohong, ya termasuk orang-orang golongan kalian juga gitu. Maksud kalian ini ya benar-benar yang melakukan dusta itu ya ente-ente juga gitu. Ibarat kata ada kong kali kongnya lah di situ. Nah, mungkin kalau suatu berita atau hoax dibuat oleh suatu kelompok, ya nggak mungkin pasti ada orangnya di situ gitu. Itu saja mungkin. Selanjutnya, halo tes. Selanjutnya kita membicarakan tentang bagaimana sih dalam menyikapi pendidikan untuk mendidik kita bahwa kita itu jangan terpengaruh oleh berita-berita hoax tersebut. Dalam surat Al-Isra ayat 34, halo. Ya, teruskan aja, Pak Ilyas, teruskan. Kita nyimak. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kalimat ahsan secara konsep ayat ini kan artinya janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik dan bermanfaat sampai ia dewasa.
saya tidak membahas yang tentang wala taqrabul malal, tapi ahsan. Ahsan ini berkaitan tentang surat yang sebelumnya gitu, yang dibahas tentang hoax. Apabila seseorang memberikan berita bohong, kita itu harus memilih-milihnya gitu, menyaringnya, bagaimana informasi itu bisa bermanfaat bagi kita dan tidak berpengaruh pada orang lain yang akan kita berikan informasinya tersebut. Tuh. Jadi konsep pendidikan yang ada di ini yang berkaitan tentang ayat yang sebelumnya, ya benar bahwa jangan kalian mendekati berita-berita hoax tersebut, tapi kalian saring dulu gitu. Kalian saring dulu, jangan kalian terima mentah-mentah. Tuh. Kalian analisa dulu, kalian teliti dulu, kalian pelajari dulu gitu. Sebagai bekal bahwa berita itu benar-benar bisa bermanfaat bagi kita. Tuh. Nah, dalam tafsir Quran surah Al-Isra ayat 34 ini, janganlah kalian mengendalikan semua kalian harta anak yatim yang ditinggal oleh bapak-bapak mereka sebelum mereka balik. Lalu mereka berada di bawah tanggungan kalian kecuali dengan cara yang baik bagi mereka, yaitu dengan cara mengembangkan, meningkatkan hingga si anak yatim mencapai usia matang dan sudah bagus dalam mengelola hartanya dan penuhi janji yang kalian telah berkomitmen untuk melaksanakannya. Jadi cara berkaitan tentang ayat yang tentang tabayun, mohon maaf saya tidak membahas tentang yang pemberian anak yatim atau anfiqu mimma razaqnakum gitu kan. Tapi saya membahas tentang bagaimana pendidikan yang diajarkan konsep ayat Al-Isra ini gitu kan, bahwa halo, kedengaran? Ya, terus. Ya. Jadi konsepnya gini. Ayat yang sebelumnya ini berkaitan tentang Al-Isra ayat 34. Kalau berita hoax, kalau dikembangkan, itu akan menjadikan bermacam-macam berita turunannya gitu. Maksudnya berita ini hoax nih, contohnya anak itu mengambil uang 10.000, kata si A, kata si B, enggak anak itu ngambilnya 100.000 tadi kan. Kata si B, kata si C, enggak anak itu ngambil 1 juta gitu. Dalam konsep ayat Al-Isra ayat 34 gitu kan, bahwa kita itu harus menganalisa dalam apa yang diberikan informasi itu, apa yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang tadi yang memberikan berita hoax tersebut itu, ya kita olah gitu. Kita olah hingga benar-benar kita matang gitu. Matang dalam arti kita mengambil keputusan bahwa itu berita benar atau tidak gitu. Karena semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita berikan berita tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kullu mas'ulin an ra'iyati. Dari konsepnya itu kullu mas'ulin, setiap kalian itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya saudara Ilsam.
Terima kasih Bang Ilyas atas materinya. Selanjutnya ayat Al-Isra 83 ya. Akan disampaikan oleh Saudara Irsa, silakan. Al-Isra ayat 83 kali. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Isra ayat 83. Wa idza an'amna 'ala insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu sarra kana ya'usan. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakangkan dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Lanjut slide-nya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekurangan diri manusia secara apa adanya, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua keadaan, yaitu keadaan senang dan sengsara. Karena sesungguhnya bila Allah memberinya nikmat berupa harta, kesehatan, kemenangan, rezeki, pertolongan, dan memperoleh apa yang diinginkan, maka ia berpaling, tidak mau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembahnya serta berpaling membalikan tubuhnya. Jadi tentang ayat ini yaitu kita diberi dua kenikmatan susah maupun senang ya, gitu. Jadi ketika kita keadaan senang, ada orang yang berpaling dengan agamanya alias berfoya-foya dengan kedudukannya sekarang ini gitu. Dan keadaan lagi susah pun baru orang itu akan sadar dengan yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pembahasan yang bisa kami jelaskan. Next. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan kita membahas tentang surah-surah tersebut. Kesimpulan dari surah-surah tersebut kesimpulan dari surah-surah tersebut ya dulu. Penjelasan tentang nilai-nilai pendidikannya belum. Nilai-nilai edukatif, nilai-nilai pedagogik yang ada dalam ayat tersebut. Nilai-nilai yang ada di dalam surah tersebut. Jadi kita mempunyai banyak nilai ya gitu. Yang saya belum banyak ketahui gitu tentang ayat tersebut gitu. Dalam keadaan senang, dalam keadaan maupun keadaan susah gitu. Karena banyak hal yang kita belum lihat dari hal-hal tersebut gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan dari Adi ataupun dari Bang Ilyas. Bang Ilyas kali mau nambahin? Bagaimana pemateri Bang Ilyas dan Bang Adi Nurrahman? Sekiranya ada tambahan dari kesimpulan yang disampaikan oleh Saudara Isal, baik nilai dari edukatif maupun dari pedagogik dari ayat-ayat yang pemateri telah sampaikan. Seperti itu. Saya ingin menambahkan bahwa kesimpulan dari ayat Al-Hujurat ayat 6, selanjutnya ayat 12, ya ayat 12, selanjutnya ayat 34-83, bahwa setiap orang apabila mendengar suatu kabar atau berita, itu jangan dimakan mentah-mentah, akan tetapi dilihat dulu yang tadi dijelaskan oleh
Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu ayat Al-Isra ayat 34 dalam konsep pendidikannya itu apabila orang memberikan suatu kabar atau berita ya dianalisa dulu, dipahami, dimengerti gitu. Jangan kalian terima-terima saja, kalian amalkan, kan tetapi orang tersebut lepas dari tanggung jawabnya. Itu saja. Yang kedua, nilai pedagogisnya itu ya dalam surat Al-Isra ayat terakhir yang dibacakan oleh saudara Irsal. Saya selalu, mohon maaf ini sinyal saya ndut-ndutan. Masih kedengaran? Aman. Aman Bang Ilyas. Aman. Ya. Aman. Ya. Jadi apabila kalian ditimpa musibah atau ditimpa fitnah atau dituduh, ya kalian harus benar-benar menghadapinya dengan yang pertama berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua memohon doa supaya musibah atau masalah yang kalian hadapi itu bisa segera terselesaikan. Itu saja mungkin tambahannya dari kesimpulan yang materi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara Irsal. Terima kasih ya Bang Ilyas untuk penjelasannya. Mohon maaf saya kalau penjelasannya kurang jelas ataupun kurang paham. Mungkin itu aja ya materi yang kami berikan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah. Cukup sekian dari saya, dari MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau buka Pamit aja tuh pemakalah. Belum diskusi udah pamit aja deh. Jangan pamit dulu. Iya maksudnya Kembalikan dulu ke pihak berwajib. Pihak berwajibnya tuh Akhi Salman. Nanti baru dibuka forum tanya jawab. Tuh ya. Anak baru Ustadz, maklum anak baru itu masih pakai seragam putih hitam. Oh, lagi di ospek ya, lagi di ospek. Maba. Harus dipelonco dulu ini. Aduh, berat nih. Pelonco dulu harus ini. Ya udah diutamakan prioritasnya penanggap berikut dari kelompok berikutnya. Ini kelompok sekarang kelompok 5 ya? Iya, Ustaz. Ya, Berarti penanggap utamanya kelompok 6. Gitu. Silakan Salman diatur dulu. Ya. Oke, baik. Kita masuki sesi tanya jawab. Barangkali terutama ya bagi kelompok 6, apabila ada yang mau ditanyakan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh pemateri, sangat dipersilakan dan dibuka secara gambling. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Akhi Salman. Saya mencoba ini nanti minta dijelaskan lagi ya. Mungkin pemahaman saya agak gimana ya. Ini kan dari temanya ini tabayun informasi. Tapi dengan tafsir surat Al-Isra ayat ke-34 tadi kan bicaranya tentang janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik gitu. Saya sih mencoba memahami nilai-nilai pedagogisnya itu adalah bahwa jangan karena itu kan bicaranya tentang jangan kamu dekati harta anak yatim dengan cara yang kecuali dengan cara yang baik, atau dalam ayat-ayat yang lain mungkin ada yang senada seperti itu. Saya memahaminya sih
dalam memberi informasi mungkin kita juga harus tahu jangan sampai kita memberikan informasi kepada orang-orang yang belum balik gitu mungkin di situ ya. Itu sih pemahaman saya seperti itu. Tapi karena ini terkesan nggak nyambung ayatnya menurut saya gitu. Mungkin bisa dijelaskan hubungan tabayun informasi itu dengan surat Al-Isra ayat ke 34 tadi dan 83 ya. Kalau yang 49 ayat 6 dan surat An-Nur ayat ke-12 mungkin udah tepat ya. Mungkin saya bisa memahami. Nah, ini tinggal korelasi dan nilai pedagogisnya dalam tabayun informasi dengan surat Al-Isra ayat ke-34 dan 83 itu. Terima kasih. Terima kasih. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman semua yang ingin bertanya. Baik, pertanyaan pertama sudah disampaikan oleh Saudara Naga. Barangkali teman-teman dari kelompok 6 ada yang mau ditanyakan kembali? Mari dibuka, di-unmute suaranya. Ya, silakan ayo. Siapa yang mau tanya lagi? Kelompok lain, kalau kelompok 6 nggak ada, dari kelompok lain. Silakan. Ya. Baik, barangkali ada di luar kelompok 6 yang ingin ditanyakan. Dipersilahkan. Ayo Khairunisa, ada Aini, Monik, Novi, dan Nur Aini, dan lain sebagainya. Mari. Ada Chandra nggak disebut itu. Chandra, oh iya. yang cewek-cewek aja saat. Ya. Kawan suka begitu, saya kalau di malam. Baik, jika belum ada, saya mau coba bertanya juga. Boleh. Barangkali, ya, ini seputar apakah termasuk dusta atau tidak, gitu. Jadi tadi berbicara seputar informasi, tentu sudah harus tahu kebenarannya. Kemudian kita juga harus memahaminya dengan benar. Tadi yang disampaikan oleh Saudara Adi Nur Rahman. Nah, bagaimana ketika kita sudah mendapatkan informasi yang benar, mungkin langsung dari orang yang pertama. Kemudian setelah itu kita juga memahaminya dengan benar, ya, mengerti dengan benar. Nah, setelah itu kita ceritakan kepada orang lain. Namun terkadang kan kita memahami bahwasanya teknik dalam berbicara itu ada ada gimana ya, biar lebih wow, lebih orang lain tertarik gitu. Terkadang kita lebih-lebihkan, ya, berlebihan adapun berlebihan ini bertujuan agar menarik simpati dari pendengar gitu kan. Nah, apakah itu termasuk sebuah kedustaan gitu? Tadi dari ayat Al-Qur'an yang ada gitu. Mungkin ceritanya terlalu dilebih-lebihkan dan lain sebagainya. Karena bertujuan tentu pertama tadi seputar teknik dalam menyampaikan agar menarik dan lain sebagainya, seperti itu. Adapun yang kedua seputar bagaimana informasi yang mungkin ya kita belum tahu kebenarannya, ya masih diambang benar atau salahnya, namun di dalamnya ini lebih kepada kebaikan dan motivasi. Itu sehingga poin yang kita pahami, yang kita bertujuan kita share ke orang lain ini poinnya di sini, maksudnya di poin kebaikannya itu ada motivasi hidup lah dan lain sebagainya. Sedangkan informasi betul atau tidaknya kita nggak tahu gitu seperti apa. Contoh kayak di Madura ada seperti ini seorang anak gini-gini. Sedangkan ternyata mungkin kalau buktinya tidak ada, namun cuman dari ringkasan cerita yang disampaikan itu, nah apa yang di dalamnya motivasi, apakah itu termasuk ke dalam yang dimaksud tadi ayat seperti itu? Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih kepada Saudara Salman. Mungkin kami akan menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah memberikan pertanyaannya.
Saya ingin halo tes. Ya, halo, aman, Bang. Ya, aman. Nah, Ya. tadi saudara Koko korelasinya apa ya gitu. Saya berpikir tadi gini, berpikir gitu kan. Saya dapat materi seperti ini gitu, maksudnya kok korelasinya apa gitu. Nah, korelasinya apa? Saya juga berpikir tadi antara memberikan anak yatim gitu kan sama tabayun itu apa kan? Saya juga mikir gitu maksudnya. Oh ternyata di balik itu kita mengetahui bahwa ayat tersebut mempunyai mafhum mukhalafahnya, yaitu ayat itu seolah-olah berbicara gini. Wala taqrabu malal yatimi illa billati iya ahsan gitu kan. Mafhum mukhalafah ayat ini gini. Ente gitu kan. Bahasanya ente itu jangan dekati berita hoak. Nah, itu mafhum mukhalafah yang saya pelajari, yang saya baca dari beberapa kitab tafsir gitu kan. Ada tafsir Al-Jalalain, ada tafsir Misbah, ada tafsir Ibnu Katsir gitu kan. Jadi mafhum mukhalafahnya ini ente itu jangan dekati gitu. Dekati harta yatim. Jadi jangan dekati harta yatim illa billati hiya ahsan. Jadi gini, konsepnya ente itu jangan dekati berita hoak tersebut sampai ente benar-benar mendapatkan berita tersebut dengan benar-benar yang baik gitu, yang benar gitu. Ini konsep ayat yang nyambung dengan konsep surat pertama gitu. Saya tuh maksudnya tadi mikir kayak gitu, tapi saya pelajari, saya telaah gitu kan. Saya cari tafsirannya, oh ternyata ayat ini mempunyai mafhum mukhalafahnya ke sono gitu. Nah, makanya pada saat di bawahnya itu kan ada tentang apa? Yang konsep yang Koko tadi bilang kan, apakah harus benar-benar dari yang sudah balik gitu kan memberikan informasinya. Ternyata yang saya pelajari konsep ayat ini itu berkaitan tentang semua gitu, semua apa yang ada dalam berita tersebut gitu. Nggak anak kecil, nggak dewasa, kan, nggak yang anak yang remaja apa segala macam, tapi mau anak kecil pun gitu, kalimat anak kecil pun ya kita analisa dulu, ini anak kecil ngomong apa sih gitu, benar gak gitu kan dalam konsep pendidikannya gitu kan. Oh ini beritanya benar nih gitu kan. Contohnya kan, Ma ada setan gitu kan di rumah gitu kan. Dalam kasab ayat kasab tersebut kan, maksudnya kok ini benar gak sih anak melihat setan apa enggak kan gitu kan. Jadi konsep ayat ini gitu, ya ente jangan dekati gitu, maksudnya berita-berita kecuali dengan cara yang benar. Itu saja mungkin yang saya pahami gitu, maksudnya yang saya baca dari tafsir-tafsir yang saya baca seperti tafsir Jalalain, Ibnu Katsir gitu kan, tafsir Al-Misbah, satu lagi Al-Munir. Mungkin itu saja, mungkin teman-teman bisa benarkan, atau dari Al-Mukarram, Al-Ustadz dosen kita mungkin bisa meluruskan. Itu saja Pak Naga. Kalau nggak nggak setuju boleh dari pendapat saya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari pemakalan lain atau audiens ada yang ingin menambahkan, melengkapi, silakan. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan dari pernyataan yang disampaikan kita pemateri. Bang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Nambahin itu aja dikit ya. Di sini kan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, maksudnya bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Nah, mungkin dititikannya di sini penuhilah janji gitu kan. Ini orang yang dikasih amanah untuk memegang harta anak yatim tersebut, ya kan sama Allah diperintahkan, ini ente rawat dulu aja hartanya karena anak yatim ini kan belum balik, belum bisa megang duit atau belum bisa mengolah duit. Ente gunain aja, ya kan, ente kelola, ente gimanain biar ini duit bermanfaat. Nanti kalau udah ini anak yatim balik dan ngerti cara ngatur uang, baru ente serahin ke dia. Dan penuhilah janjinya. Jadi kita nggak boleh makan harta anak yatim tersebut. Nah, di sini setelah tadi kita belajar tabayun, ya kan, kalau ada berita sampaikan, jangan langsung dicerna, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi harus dicerna. Dan ayat berikutnya diperintahkan, ketika kalian dapat berita, kasihlah yang baik, gitu loh. Ketika kalian dikasih amanah, ya kan, sampaikanlah amanah yang tepat, gitu. Jangan sampai nanti ente udah ngelola keuangan anak yatim tersebut, nanti ente makan duitnya gitu kan. Nah, kan saya yang ngelola, kan saya yang ngurus. Padahal itu semua haknya anak yatim yang harus dipenuhi gitu. Begitupun berita, ya, informasi yang kita dapat nggak boleh kita lebihkan dan nggak boleh kita kurangi. Qulil haq walau kana murran, ya kan, katakanlah yang jujur walaupun itu pahit gitu. Di sini diajarkan di sini sama Allah, ya kan. Kurang lebih seperti itu sih pemahaman yang saya dapati dari korelasi antara Al-Hujurat ayat 6 ke Al-Isra ayat 34. Ya, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya. Ini untuk ayatnya jadi memang kurang atau gimana? Di dalam PPT kan sampai ahsan aja gitu. Oh iya. Kurang itu kayaknya ayatnya, maklum, otodidak itu. Baik, syukron. Kejar tayang. Maaf. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin dari pertanyaan yang setelahnya tadi dibantu jawab dari pemateri terlebih dahulu diutamakan. Kalau nggak ada mungkin lanjut ke soal berikutnya kali ya. Gimana untuk lanjut ke soal berikutnya? Dilanjut aja. Ya, waktu yang udah 21.20 mungkin bisa dilanjut dulu. Nanti akan dibenarkan dan disimpulkan oleh dosen kita. Takutnya waktunya nggak keburu gitu kan. Kesian para mahasiswa yang masih di jalan. Tadi soal berikutnya apa, Man? Tadi yang seputar kita udah dapat informasi yang benar, memahami apa yang disampaikan dengan benar, mengerti dengan benar lah apa yang disampaikan dari sumber utama, dari platform utama. Namun terkadang mungkin seseorang menyampaikan ini ke orang lain lagi itu dengan cara lebih diwahin, ya, lebih wow gitu. Karena kan mungkin tujuannya sebagai teknik dalam menarik simpatik dari orang-orang di sekitar gitu, cara penyampaian dan lain sebagainya. Nah, sedangkan apakah itu bisa termasuk ke kategori dusta itu? Dilebih-lebihkan biasanya kan gitu. Kadang cerita yang biasa gitu, kemudian dilebih-lebihkan seperti itu. Oke, itu termasuk ke perihal yang dusta atau tidak. Kemudian tadi yang kedua itu seputar menginformasikan, ya, yang mana poin kita belum tahu sumbernya nih, masih antara baik benar atau tidak gitu. Ini berasal dari mana, betul atau tidaknya. Cuman yang kita jadi patokan utama itu di dalam cerita itu atau kisah itu atau mungkin yang di-share itu banyak poin pembelajaran, maksudnya belajar. Jadi hikmah buat kita atau kebaikan. Ya, serta kita
segera setelah itu kita membaca, kita share ke orang lain seperti itu. Sedangkan kita belum tahu lebih detail dan lebih rincinya itu sebenarnya seperti apa. Gimana Bang Ilyas? Barangkali punya jawaban? Ya mungkin apa ya? Itu termasuk trik kali ya, men ya. Trik atau ya ilmu marketing lah, ilmu marketing dalam bahasa bisnisnya gitu kan. Atau di sini kalau masalah lebih-lebihkan gitu biasanya tergantung audiensnya sih, audiensnya. Kadang apa yang kita sampaikan itu kan nyangkut-nyangkut ke ilmu balagoh ya kan, hal yang melebihkan padahal sih artinya itu aja gitu kan. Tergantung tanggapan yang menanggapinya. Mungkin kita sebagai membalik ya kan menyampaikan agak sedikit dilebih-lebihkan untuk menarik simpatik dari orang-orang tersebut. Akan tetapi batasan-batasan kelebihannya kita jangan sampai melewati dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Ya. Misalkan contoh ya, secara analoginya aja kan, Bang Elias beli mobil, ya kan mobil Avanza baru. Nah, kita boleh melebihkan dengan mobilnya bagus, mulus, ya kan bersih, ya kan keren segala macam. Jangan sampai kita melebihkannya, wah mobil Bang Elias bagus nih kan kayak Ferrari gini, padahal mobilnya Avanza. Itu kan udah melampaui batas, gitu. Mungkin ada takaran-takaran tertentunya gitu. Adapun menurut saya sih itu nggak dibilang dusta atau hoax selagi tidak terlalu melebih-lebihkan banget. Ya sekedar sewajarnya aja lah gitu. Mungkin kan niat dia untuk memotivasi atau untuk mengajak agar para audiens tertarik untuk mengikuti apa yang diomongkan tersebut gitu. Adapun untuk masalah berita-berita konteks-konteks teks apa namanya blog-blog segala macam cita-cita tersebut sejarah itu baik lagi sih. Setiap sejarah itu tergantung kepemihakan si penulis gitu kan. Saya nulis sejarah nih tentang peperangan. Cuman saya berpihak pada A. Pasti dalam saya tulis cerita tersebut saya membela si A dong. Ya kan? Akan menjelek-jelekan si B. Adapun yang penulis kedua dia ke B gitu kan. Itu malah jadi simpang siur. Makanya di sini kita perlu melihat siapa dulu yang nulis nih gitu. Yang nulis ini bisa dipercaya atau enggak dan kita lihat ini berpihak kemana dan pokoknya sesuai gak dengan konteks daripada sejarah atau berita yang dia sampaikan terhadap kesehariannya dia atau pendiriannya dia gitu. Mungkin ya segitu sih sedikit tambahan yang saya utarakan. Barangkali Bang Elias atau teman-teman yang lain bisa menambahkan. Saya tambahkan dari tadi sudah disampaikan oleh saudara Adi Nur Rahman. Jadi saya teringat pesan Nabi gitu kan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Kalau secara artinya gitu kan, secara artinya barang siapa yang berdusta gitu kan, berdusta atas namaku gitu kan, secara artinya maka tempatnya di neraka. Nah, saya gitu kan memahami ayat ini gitu kan, bahwa orang yang memberikan sesuatu apapun gitu, baik informasi, baik berita bohong yang tidak jelas sumbernya, baik itu kebenaran apa segala macam, konsep ayat ini mengacu pada kullu mas'ulin an ra'iyatihi, itu kan? Ya, jadi dia akan menanggung gitu kan apa yang dia akan sampaikan gitu. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin itu akan menjadi pertanggungjawaban gitu. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan.
Jadi ya berita A, kalau sebenarnya sih setiap manusia kan beda-beda ya, cara tangkepan, daya tangkep atau daya ingatan, daya apapun gitu kan. Akan tetapi konsep Nabi gitu kan, konsep Nabi, kalau kalian tidak mengerti ya lebih baik diam gitu. Lebih baik diam. Nggak usah kalian dibenarkan apa, contohnya dapat A, gue dapat 100.000 loh gitu. Gitu kan. Gue habis ditraktir oleh si bos, makan ini, gue dikasih uang 100.000 gitu kan. Bahasa gaulnya gitu kan. Tapi sebenarnya daripada kita mengatakan hal-hal yang seperti itu, lebih baik auliyasmut, diam gitu, lebih aman gitu. Daripada kita memberikan informasi itu akan berdampak menjadi bohong atau dusta, ya lebih baik diam gitu konsepnya. Kalau menurut saya itu lebih baik diam. Udah, kita terangkan apa yang itu, setelah itu ya balik lagi gitu, balik lagi apa yang kalian katakan ya nanti akan jadi pertanggungjawaban di hari kiamat gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain yang bisa memberikan apa sanggahan atau masukan untuk kami sebagai pemateri, mungkin Pak Naga atau Saudara Chandra atau yang lain teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita ke dosen kita, mungkin barangkali ada yang mau menanggapi dari apa-apa yang telah disampaikan atau ditambahkan atau mungkin pertanyaan, sangat dipersilahkan. Ahmad Sofyan, gimana Ahmad Sofyan? Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Ya mungkin cukup ya. Saudara, mohon maaf, Saudara Irsal, partner saya sama Saudara Adi Nur Rahman. Ya mungkin itu saja, karena saya mikirnya ini mohon maaf karena keterbatasan kami juga sebagai pemateri, emang saya rasa ini materi ini sebenarnya menurut kami itu agak berat sebenarnya, agak berat karena konsep ayat ini bersambung bahwa ya apa yang tadi saya katakan bahwa ayat ini bersambung tentang judulnya gitu judul yang tentang tabayun, karena mungkin bisa diluruskan oleh Ustadz kita, yaitu dosen kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Taufik Hidayat. Itu saja mungkin saya kembalikan kepada Saudara Salman. Baik, terima kasih atas pemateri penyampaiannya. Selanjutnya kita mendengarkan ya dari untuk tambahannya dari dosen kita, yaitu Al-Ustadz Taufik Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Afansat. Ya, syukran kasihan. Ya, terima kasih. Bagus sekali diskusinya dan jawabannya juga sebetulnya sudah mengena ya. Pertanyaan sangat bagus dari Pak Ustadz Naga Kunadi tadi, menanyakan munasabahnya ya. Kalau di ayat dari surat Al-Hujurat ayat 6 jelas itu tentang tabayun. Di surat An-Nisa, surat An-Nisa ya, Nur ayat 12 juga jelas tentang tabayun. Tapi di surat Al-Isra ayat 34 ini kok tentang harta anak yatim.
apa munasabahnya dengan tabayun. Itu juga di surah Al-Isra ayat 83. Ini tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ini apa tabayun ini di mana gitu. Ya, tadi udah banyak jawaban yang masuk, pendapatnya masuk. Nah, udah bagus sebetulnya udah mengenai. Intinya ini semua adalah warning ya. Apa warning? Peringatan ya, peringatan dari Allah. Karena Allah Maha tahu sifat hambanya, sifat manusia itu suka lebay. Tahu lebay ya, bahasa anak sekarang tuh. Suka lebay, wah Chandra ketawanya paling gede tuh. Lebay lu gitu. Itu sifat manusia, suka melebih-lebihkan omongan segala macam gitu. Ya, kita kalau nitip uang, itu kalau nitip uang 100.000 kepada seorang, uang itu utuh sampai 100.000, itu bagus. Jadi kalau nitip omongan ke orang, ya, itu kadang bisa lebih, bisa kurang. Kebanyakan sih lebih gitu. Omongan tuh bisa lebih. Kalau nitip uang jangan harap bisa kurang, jangan harap bisa lebih kalau nitip uang. Tapi kalau nitip omongan, biasanya suka lebih omongannya. Yang dititipin cuma 1 kalimat, sampai ke orang yang tuju bisa 3 kalimat, 5 kalimat kan gitu. Nah itu sifat manusia. Jadi pada ayat yang pertama tuh Al-Isra, surat apa? Surat Al-Hujurat ya, ayat 6. Itu kan kita tentang orang fasik gitu. Itu warning, kehati-hatian. Jadi kita diminta berhati-hati, jangan sembarangan menerima berita, apalagi beritanya datang dari orang fasik. Itu Allah memberitahukan bahwa di antara orang yang tinggal di sekeliling Nabi, ada juga orang-orang yang berbuka dua, orang fasik, orang munafik. Yang terkenal di Madinah, itu Ra'isul Munafiqin, dedengkotnya orang munafik, yaitu udah pernah saya sampaikan ya. Ya, itu Chandra benar. Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Chandra, saya paham tuh. Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya cakep tuh. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu Ra'isul Munafiqin. Ini terkait dengan peristiwa hadisul ifki. Hadis dusta. Berita hoak, berita fitnah. Yang melanda rumah tangga Nabi. Yang difitnah adalah Aisyah. Setelah dalam satu peperangan, biasanya tiap ada peperangan, Nabi selalu mengundi, istri-istri Nabi diundi, siapa yang mau diajak nih. Nah, waktu ada peperangan dengan Bani Mustalik, yang didengkot orang-orang munafik, orang fasik, nah, Nabi mengundi istrinya, ternyata yang keluar, yang mendapat undian adalah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, diajaklah Aisyah pergi berperang melawan pasukan Bani Mustalik yang kebanyakan orang fasik, orang munafik itu. Selesai peperangan, pada saat mau kembali ke Madinah, rombongan pasukan Nabi itu mampir istirahat di satu tempat pada suatu malam ya, bermalam di satu tempat istirahat. Nah, Aisyah ini kan dibawa pakai tandu yang tutup rapat ya, tandu yang tutup rapat. Pada saat singgah mampir di satu tempat itu, Aisyah ingin buang hajat, keluar dari tandunya. Sementara orang-orang yang membawa tandu itu nggak tahu kalau Aisyah keluar. Buang hajat, kemudian Aisyah balik lagi masuk ke dalam tandu. Ketika masuk ke dalam tandu, dia raba kalungnya, kok nggak ada kalungnya, copot, jatuh, hilang. Nah, dia balik lagi ke tempat tadi buang hajat, nyari kalungnya mana. Sampai lama. Begitu dia balik ke tempat beristirahatnya para pasukan Nabi tadi, mau masuk ke dalam tandu, ternyata para rombongan tuh udah berangkat, udah pergi, udah nggak ada, udah sepi tempatnya, tinggallah Aisyah sendiri. Nah, akhirnya dia menunggu, mudah-mudahan ada salah satu dari pasukan itu, Nabi yang mengetahui bahwa Aisyah nggak ada di dalam tandu dan balik lagi. Ternyata lama ditunggu, nggak balik juga. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Mu'attal, dia ketinggalan rombongan juga. Pas lewat situ, dia ngelihat langsung dinyebut, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasulullah. Nah, jadi waktu itu memang belum berhijab, belum pakai cadar. Nah, Aisyah belum pakai cadar, ya masih sekedar ya jilbab biasa itu, seperti yang dipakai ini. Nah, belum bercadar, jadi
Sofwan mengenali bahwa itu Aisyah, istri Rasulullah. Akhirnya Sofwan menyuruh ontanya untuk merunduk, ontanya nunduk, Aisyah naik ke atas onta, Sofwan jalan nuntun. Selama perjalanan tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Sofwan. Sofwan di depan nuntun, Aisyah naik onta di belakang. Ternyata sampai di Madinah itu sudah pagi, udah terang, udah siang ya. Ya, wah muncullah gosip-gosip, digosipkan sampai ya, yang paling besarnya yang gosipnya itu bigosnya itu si Abdullah bin Ubay bin Salul. Gosipkan bahwa Aisyah ini selingkuh, ada main dengan Sofwan. Wah, dari mana aja tuh binari baru sampai dua-duaan. Nah, gitu ya. Malaman dari kemana aja nih dua-duaan nih baru sampai Ginari. Nah, itu macam-macam lah. Tanya. Mendapatkan berita seperti itu, fitnah, Aisyah sangat sedih. Dia sampai nangis, setiap malam nangis, berhari-hari nangis, matanya sampai bengkak. Rasulullah juga hampir-hampir mempercayai fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Salul, bin Ubay bin Salul dan kroni-kroninya itu. Hampir mempercayai karena ada sedikit berbeda sikap Nabi kepada istrinya itu. Sebenarnya fitnah itu. Nah, akhirnya Allah turunkan ya Al-Quran yang surat lanjutan dari surat lanjutan dari surat An-Nur. Nah, itu ya. Allazina yuhibbuna an tasyi'al fahishata. Nah, silakan dibaca nanti. Terusannya ada gitu ya. Surat An-Nur ayat 11 ya. Surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 19. Kalau intinya di ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin perbuatan keji itu, berita bohong itu tersebar di kalangan orang mukmin, mereka akan mendapatkan azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Kisah tentang hadis ifki sama juga dengan ayat yang ayat 12. Intinya tentang tabayun. Bagaimana kaitannya dengan ayat ya, ketika turun ayat ini, surat An-Nur ayat 11 sampai 19. Nah, itulah sebagian kaum muslimin, sahabat Nabi yang tadinya agak curiga juga dengan kebenaran hadis itu, yakin bahwa Aisyah adalah bersih dari tuduhan itu. Gak mungkin istri Nabi berbuat sekeji itu. Gak mungkin istri Nabi selingkuh dengan orang lain. Nah, bagaimana kaitannya? Hubungannya dengan ayat berikutnya yang wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Itu sudah dijawab, ini terkait dengan kafilul yatim ya. Orang yang menjadi penyantun anak yatim. Kalau kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini jannah. Saya dan orang yang menyantun anak yatim bagaikan dua jari ini nanti dalam surga, sangat dekat. Ada anak yatim, orang tuanya sudah meninggal. Ada orang yang ingin menjadi katakanlah bapak angkatnya atau wali asuhnya. Ini harus dicek dulu, ditabayun dulu. Jadi arti tabayun yaitu check and recheck atau cross check gitu ya. Kalau ada berita datang dicek dulu, cross check. Itu kan kalau di surat At-Tahrim ayat 6, Al-Hujurat ayat 6 tadi bunyinya ya ayyuhallazina amanu ja'akum fasiqun nabain fatabayyan. Tabayyan, cross check dulu. Jangan langsung dipercaya kalau ada orang fasik bawa berita, cek dan cross check ya. Begitu ketika ada orang yang mau menjadi wali asuhnya anak yatim, menjadi bapak angkatnya atau yang mau mengelola keuangan harta anak yatim karena udah nggak punya bapak, nah harus ditabayun dulu. Tabayun dicek, di cross check siapa orang yang akan menjadi wali asuhnya, dari mana asalnya, apakah ada hubungan kerabat dengan anak yatim tersebut, bagaimana perilakunya, harus benar-benar di cross check, ditabayun. Jangan sampai salah milih orang, ya. Jangan sampai salah mengangkat orang menjadi wali asuh untuk anak yatim yang hartanya banyak.
Ya biasanya kan kalau anak-anak yatim nggak punya bapak, bapaknya meninggal dunia atau orang tuanya udah meninggal, dia meninggalkan harta banyak, nah itu banyak yang ngincar itu. Banyak yang mau berebut jadi wali asuhnya. Kalau niatnya memang niat mau dapetin hartanya kan, nauzubillah. Nah jadi harus ada tabayun, cross check. Jangan sampai nanti bukan dia menyantuni anak yatim, malah mengeruk harta anak yatim tersebut, memanfaatkan untuk dia. Ini maaf tidak sedikit ya orang yang katakanlah menjual anak yatim. Maksudnya apa menjual anak yatim? Dia berpura-pura menjadi penyantun anak yatim. Dia buatlah semacam panti-panti yatim. Kamu klase, tahu kamu klase? Kedok. Ada yang begitu tuh. Ya, tidak sedikit yang panti-panti palsu jadi penyantun anak yatim. Padahal mah untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu kan di acara di televisi udah banyak tuh ada acara investigasi panti-panti yatim yang ternyata yatimnya mah nggak diperhatikan. Ya, dia mengelola panti yatim, tetap aja yatimnya pada kurus kering, dianya aja yang pada gendut, nah yang pada gemuk. Kenapa? Untuk mencari bantuan, sumbangan dana, baik dari pemerintah, dari donatur, dia menjual anak yatim. Menjual anak yatim. Nah yang gini-gini kan mafia sebetulnya. Yang nggak usah jauh-jauh lah, kayak pengemis-pengemis di Jakarta aja tuh ada mafianya itu. Ada kolektornya ya kan. Ada yang menampung itu. Orang-orang dari daerah ditampung di satu tempat, di satu rumah, dikontrakin. Itu tiap malam sebelum subuh, kira-kira jam 3 tuh disebar tuh ke berbagai pelosok Jakarta, di tiap-tiap lampu merah. Sebar tuh. Nanti malam dijemput lagi pakai mobil, diambil-ambilin lagi tuh. Baru setoran kepada bosnya. Itu ada di acara investigasi. Ditanya ya, sampai ditanyain. Nah jadi perlunya tabayun, cross check seperti itu. Ya, penghasilan pengemis di Jakarta itu melebihi gaji PNS loh. Melebihi gaji PNS itu. Satu harinya bisa 1,5 juta dapat itu. Paling sepinya aja 200 juta itu. 200 juta, 200 ribu. Pernah kan pengemis ditanya itu, berapa penghasilannya? Nah, sehari kalau sepi-sepinya aja 200 ribu dapat. Itu kalau lagi sepi 200 ribu sehari. Kalau lagi rame katakanlah bisa 2 kali lipatnya 400 ribu sehari. Sebulan udah berapa juta? Udah berapa juta? 12 juta tuh sebulan. Taruhlah bersih-bersihnya 10 juta. Gaji saya aja nggak sampai 10 juta. Kalah Chandra paling gaji berapa? Paling 5 juta Chandra. Kalah sama pengemis 10 juta. Udah jadi pengemis saja mendingan. Ya. Jadi gitu kalau tadi Pak Naga menanyakan korelasi ya, munasabahnya gitu. Dalam hal apapun sebetulnya, bukan hanya dalam menerima berita, ya, bukan hanya dalam menerima berita, dalam mengelola keuangan, dalam memberikan kepercayaan kepada seorang pun kita harus cross check, tabayun, harus teliti, intinya harus teliti. Itu ayat yang tadi bunyinya fatabayyanu, dulu Al-Quran kan belum ada harakatnya. Dulu Al-Quran belum ada titik-titiknya, tanda bacanya. Jadi huruf fa, huruf ta, huruf ba, huruf ya itu gak ada titiknya. Sehingga ada sahabat yang baca bukan fatabayyanu tapi fatasabbatu. Inja akum fasikun binabain dibacanya fatasabbatu. Diteliti lagi gitu. Tasabbatu itu dikuatkan, diteliti, dikokohkan beritanya benar apa enggak gitu. Sama sih artinya sebetulnya dengan fatabayyanu dengan fatasabbatu. Ya, bukan hanya dari segi dalam hal menerima berita, informasi, harus benar-benar jeli. Tabayun, cek, cross check, dan diteliti kembali. Intinya ini mengajarkan kita untuk teliti dalam segala hal. Apalagi sekarang zaman teknologi canggih, hoax mudah tersebar. Kadang kan kita menerima WA aja, wah informasi bagus nih, langsung kita share lagi, kirim ke grup. Padahal belum tentu informasinya benar. Tangan gatal aja kalau nggak share. Kita cek dulu, benar nggak? Cek sumbernya. Sekarang ini Masya Allah, udah zaman ini zaman fitnah ini. Zaman fitnah, kadang kita susah membedakan mana yang benar-benar murni pejuang, pahlawan,
mana yang usang berbulu domba, segala berbulu domba. Masya Allah, zaman sekarang penjahat dianggap pahlawan, yang pahlawan malah dijadikan penjahat, dikriminalisasi. Nauzubillah min dzalik. Ini zaman ini penuh dengan fitnah. Ini zaman penuh dengan fitnah. Nauzubillah min dzalik. Karena itu bagus sekali ini kita bahas ayat ini. Kita lebih hati-hati, teliti. Ya, jangan sembarangan ikut. Nih, kalau dulu kan mulutmu harimaumu, kalau sekarang jari-jarimu harimaumu kan gitu. Jari-jarimu yang ngetik WA, ngetik SMS itu jadi harimaumu. Kalau dulu kan mulut. Tadi udah dikatakan dari sama siapa Pak Ilyas ya. Kalau memang kita khawatir kita menyebarkan berita bohong, takut salah bicara, salah ngomong, mendingan diam. Mendingan diam ya Pak Ilyas tadi ya. Daripada kita salah ngomong, bicara nggak baik, bicara nggak benar, kalau nggak tahu persis, nggak tahu pasti informasinya, kebenarannya, mendingan diam. Ya, diam lebih aman. Kecuali kalau kita tahu pasti, tahu persis, boleh menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu memang harus disampaikan. Ya, kalau orang yang berada dalam kebenaran membiarkan orang yang berada dalam kezaliman itu mau berkuasa, mereka akan menganggap mereka benar gitu. Ya, kalau orang yang ahlul hak diam terhadap kezaliman ahlul batil, maka ahlul batil akan menganggap mereka ala hakin, mereka lah yang benar gitu. Tetap harus vokal. Ya qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Tapi lagi-lagi itu zaman sekarang memang ya menjaga lidah berat dengan diam. Kalau memang kita nggak tahu informasi sebenarnya, nggak tahu duduk persoalannya, dengan kita jaga omongan, jaga bicara. Bukan hanya jaga bicara, jaga jari-jarimu juga. Jangan sampai sembarangan ngetik, sembarangan bikin WA, status segala macam. Barangkali itu aja tambahannya, udah cukup larut malam. Ada yang lain yang mau menambahkan atau yang ingin didiskusikan lagi? Ada waktu mungkin 5 menit atau ya. Saya kembalikan dulu ke pihak berwajib. Silakan, Akhi Salman. Baik, terima kasih Ustadz atas tambahannya. Mungkin ada teman-teman yang masih mau menanyakan perihal ini, sangat dipersilakan. Zratul ini, Kak Monik, Kak Agung. Chandra, no? Belum ada suaranya hari ini Chandra nih. Agnes Monica gimana kabarnya nih? Monica Agnes Monica. Ada Agnes Mo nih. Agnes Mo namanya, Monica. Monica besok. Monica mau nikah. Gitu. Oke, cukup ya? Cukup. Ada yang menanyakan, cukup. Intinya ini ayat pembahasan sesuai dengan konteks kekinian ya sebetulnya. Makanya nggak ada istilah Al-Quran itu ketinggalan zaman. Al-Quran itu sangat-sangat relevan untuk berbagai zaman, berbagai masa, waktu, berbagai generasi. Makanya salah besar kalau ada yang bilang, Al-Quran itu kan zaman jadul, suci kuno, zaman Nabi dulu. Berarti sekarang udah zaman modern, udah nggak sesuai lagi Al-Quran, udah nggak relevan, udah kadaluarsa. Itu orang kalau yang ngomong kayak gitu harus istighfar, itu harus syahadat lagi, harus istighfar dan harus syahadat. Al-Quran itu sangat-sangat relevan dan segala zaman, ya, minat dunia, fid dunia wal akhirah. Ya. Jadi konteksnya pas sesuai dengan konteks kekinian, di mana mudahnya hoak, fitnah bertebaran, dibantu oleh teknologi. Makanya ini kita diminta untuk berhati-hati. Ini kan warning, peringatan dari Allah. Oke, ada lagi? Cukup? Sepertinya cukup, Ustaz. Ya, silakan. Oke, ditutup, Ustaz? Tutup. Oh ya udah kamu tutup. Kalau nggak ada lagi. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan terima kasih pula kepada para pemateri, kemudian dosen kita atas segala penyampaiannya di diskusi kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Namun sebelum itu kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah terakhir ya, jadi minggu depan sudah UTS ya. Allah untuk materi soalnya, kisi-kisinya ya sampai batasannya sampai pada malam ini. Amin. Soalnya nggak banyak, paling saya kasih 3 soal aja. 3 soal tapi Jawabannya banyak Ustaz. nggak beranak pinak. Anak cucu, anak cucu kita. Ya insya Allah gampang. Seperti yang pernah lalu-lalu kan? Yang lalu kan tafsir dengan saya juga kan? Nah kayak gitulah kurang lebih soalnya kayak gitu. Ya penjelasan ayat. Yang lalu biarlah berlalu Ustaz. Ya. Mau diganti model. Jangan Ustaz. Ganti model soalnya. Jangan. Ya kurang lebih gitu. Ya, adalah pemahaman kalian tentang satu ayat, artinya, ada asal-usulnya, ada ilmu munasabahnya, terus tentang intinya adalah nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pedagogis yang terdapat dalam ayat tersebut. Analisanya kan beda-beda. Saya pengennya sih semua jawabannya nanti tulisan tangan. Oke, kita tutup saja kuliah kita malam hari ini. Cukup ya, kita tutup. Sekarang kita tutup kuliahnya. Naktatib bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil imtihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live duluan ya. Makasih Ustaz. Kalau yang masih mau lanjut arisan silakan. Kalau mau lanjut arisan yang dapat arisan boleh traktir makan ya. Ya, ila liqa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Ustaz. Afwan.